Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Codrop ID dengan saya langsung, dan sekarang saya menggunakan mikrofon. Tentunya kita akan mereview website yang saya akan kenalkan pada teman-teman, yaitu website ujian untuk sekolah. Seperti apa fitur-fiturnya, kita cek terlebih dahulu. Oke teman-teman, untuk websitenya saya tidak coba di localhost ya, karena saya sudah deploy di link website saya. Namun untuk orinya ini website memang diperuntukkan untuk sekolah ya, baik itu SMP, SMK, SMA. Tapi di sini sudah saya ubah sebagian ke jenjang kampus ya teman-teman. Tapi untuk fitur masih sama saja. Kita akan cek satu persatu ya teman-teman. Oke, ini adalah tampilan website seperti ini ya. Untuk di bagian berandanya sebelum kita masuk, di sini sudah dituliskan bagaimana sistem ujian modern ya, dimana ada anti cheat dan juga real time monitoring teman-teman. Nah, ini fitur unggulannya yaitu sistem token. Jadi akses ujian itu harus menggunakan token, tapi ini bisa dimatikan atau dinyalakan ya sesuai kebutuhan. Kemudian di sini ada anti cheat, itu deteksi otomatis kecurangan. Kemudian chat real time ya, komunikasi antara mahasiswa dan dosen atau dengan guru. Kemudian sistem ragu-ragu, yaitu ketika kita mengerjakan soal. Kemudian timer otomatis, dan juga laporan secara detail. Oke, kita akan coba saja langsung ke bagian admin ya. Oke, kita sudah masuk teman-teman, dan ini adalah dashboard dari admin utama ya, dimana di menunya itu ada kelola user, mata kuliah atau mata pelajaran, bank soal, kemudian kelola ujian, hasil ujian, token ujian, cetak kartu peserta, monitoring, pengumuman, dan pengaturan website. Namun di sini saya sudah tuliskan untuk fitur-fiturnya ya. Nah, untuk login untuk admin ini yaitu bisa login ya, kemudian bisa mengelola user. Di sini guru atau siswa, kemudian ada mata pelajarannya, kemudian monitoring ujian real time, dan juga melihat laporan dan statistik ujian siswa. Nah, kemudian di user level guru yaitu login menggunakan akun guru ya, kemudian membuat bank soal, membuat dan mengelola ujian, menggenerate token ujian, monitoring siswa ujian, dan juga melihat hasil ujian. Dan untuk siswa di sini yaitu masuk ujian menggunakan token yang diberikan oleh guru, kemudian mengerjakan ujian dalam menu full screen, dan juga submit ujian sebelum waktu habis. Nah, untuk fitur keamanannya apa aja, yaitu anti cheating ya, atau anti kecurangan. Ketika tabnya di switch atau berpindah tab ke tab lain, maka itu otomatis akan ada peringatan teman-teman. Kemudian disable right click dan keyboard shortcut. Nah, jadi ketika si siswa mengerjakan ujian, kemudian siswanya klik kanan atau menggunakan shortcut keyboard, maka itu akan otomatis terdeteksi cheat. Selanjut yaitu full screen mode, kemudian anti copy paste, kemudian developer tools detection. Jadi ketika mode developer, otomatis juga akan terdeteksi bahwa siswa itu curang. Kemudian ada window focus monitoring. Untuk sesinya yaitu timeout otomatis ketika
mulai berjalan, maka timeoutnya akan hitung mundur ya teman-teman. Ketika ujian dimulai, maka timeoutnya akan otomatis hitung mundur. Kemudian sudah dilengkapi dengan CSRF ya, kemudian anti SQL injection, XSS protection, dan juga input sanitation. Kembali lagi ke menu admin ya. Untuk kelola user di sini sudah terlihat ya, untuk tambah user, kemudian support untuk import via Excel, dan setelah diimport juga bisa diekspor ulang ya ke dalam bentuk Excel, dan juga cetak kartu ujian. Ini adalah contoh untuk cetak kartu ujiannya ya. Tema warnanya juga bisa disesuaikan. Untuk import Excel juga di sini sudah ada petunjuknya ya, dimana filenya harus berformat CSV, XLS atau XLSX. Baris pertamanya itu header, dan di sini ada juga contoh untuk mendownload template CSV-nya. Ini sangat lengkap banget teman-teman. Tinggal mengubah saja nanti username, nama, password, role, dan kelas. Contohnya masuk seperti ini. Setelah terinput maka akan muncul di tabel seperti ini teman-teman. Dan username juga support angka, karakter ketik, ataupun huruf ya. Kemudian untuk mata kuliah atau pelajaran, admin bisa menambahkan untuk mata pelajarannya di sini misalnya statistik, dan dosennya dapat dipilih seperti ini teman-teman. Maka si dosen akan masuk ke mata kuliah statistika. Untuk dosen juga dapat ditambahkan beberapa mata kuliah ya, atau mata pelajaran. Lanjut ke bank soal, admin di sini bisa melihat soal-soal yang diinput oleh guru atau dosen teman. Kita bisa filter di sini ya, apa saja yang akan kita tampilkan. Contohnya saya menggunakan mata kuliah ini. Ketika dicari, dan ini soalnya, dan kalau yang belum menginput soal maka otomatis di sini akan kosong ya. Oke, lanjut di kelola ujian. Nah, ini untuk kelola ujian, admin di sini yang pertama bisa mencari ujian dan juga bisa memfilter sesuai dengan mata kuliah ataupun dengan status ujian, apakah itu aktif, selesai, atau draft. Kemudian untuk token ujian juga bisa digenerate oleh admin teman-teman. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini lebih baiknya mungkin nanti di bagian kelola token saja ya, karena ini ujiannya sudah selesai teman-teman, jadi belum, tidak bisa digenerate tokennya. Kemudian di detail salah satu ujian, di sini admin bisa melihat statusnya atau mengganti statusnya dari aktif misalnya menjadi selesai. Akan berubah di sini ya teman-teman. Dan juga hasil di sini bisa dilihat untuk setiap mahasiswa, nilainya juga bisa dilihat di sini. Kemudian benar atau salahnya dari setiap soalnya juga bisa dilihat. Kemudian waktu pengerjaannya. Dan di sini sudah support untuk diekspor juga teman-teman. Tinggal dipilih kriteria mata kuliah, ujian, dan kelasnya, lalu di ekspor. Contohnya di sini ada tryout ya, ujian tryout, dan sini ada 41 siswa misalnya yang mengikuti. Kita akan cek di sini hasilnya, dan ya seperti ini. Ketika dilihat nilai-nilainya sudah tampil, dan juga di sini ada nilai terendah, nilai tertinggi, rata-rata, total, dan juga yang menyelesaikan ujian. Lanjut ke bagian hasil ujian. Nah, di sini akan
lebih detail lagi ya. Misalnya kita melihat di mata kuliah inovasi atau ini, kemudian tryout, kelasnya dipilih juga teman-teman. Belum ada ya, ini juga bisa diekspor. Nah ini seperti tadi bisa terlihat. Kemudian untuk kelola token tidak ada ujian aktif ya, karena memang ujiannya sudah selesai semua. Jadi kalau nanti ada ujian ini bisa untuk menggenerate token kelas. Untuk mengaktifkan ujiannya ini teman-teman harus login sebagai dosen atau guru ya. Kita akan langsung saja ke bagian menu selanjutnya di admin, yaitu cetak kartu ujian. Untuk cetak kartu ujian ini mungkin secara keseluruhan ya teman-teman. Di sini bisa dilihat kelasnya, kemudian username dan juga password yang digunakan. Kemudian untuk monitoring ujian, nah di sini monitoring ujian bisa dicek oleh admin ya. Ketika ada yang merah-merah seperti ini, maka kemungkinan mereka menggunakan kecurangan tadi ya. Kriteria yang kita lihat di sini ya, ini apakah dia keluar dari tab atau klik kanan atau shortcut atau copy paste. Kita lihat ujiannya sudah selesai teman-teman, jadi nggak bisa di detail. Kalau di detail ini akan terlihat siapa saja yang melakukan kecurangan seperti itu. Kita akan coba. Ini memang aktif, tapi di sini tanggal selesainya ya sudah. Di sini memang masih aktif teman-teman, namun belum bisa dilihat ya. Nah ini untuk generate token oleh admin bisa dilakukan di bagian kelola ujian ya. Ini token berlaku maksimal 5 menitan kalau nggak salah teman-teman. Nah ini kalau ada ujian aktif seperti ini juga bisa generate ulang, dan ini juga akan otomatis berganti ya teman-teman. Jadi kalau ada siswa yang telat dan menggunakan token ini, itu tidak bisa karena nanti akan otomatis berubah. Untuk pengumuman juga ini bisa ditambah. Kita bisa ditargetkan juga apakah ke dosen atau guru atau ke mahasiswa. Ini bisa admin tambahkan, misalnya ini ke mahasiswa ya, kita tujukannya. Oke, maka ini akan tampilnya ke mahasiswa ya teman-teman. Kita akan coba nanti. Dan ini adalah terakhir pengaturan ya. Ini pengaturan umum, yaitu nama aplikasinya, kemudian peraturannya, judul kartunya, ini juga keamanannya. Jadi ketika ada orang yang ingin mencoba masuk menggunakan username dan password user website kita dan melakukan kesalahan sebanyak 3 kali, maka itu akan di nonaktifkan sementara ya, menunggu sampai 3600 detik teman-teman. Lumayan lama juga ya untuk nunggunya, jadi itu untuk keamanan kita, karena takutnya mungkin ada yang iseng ingin mengerjakan soal agar teman-teman yang dapat nilai jelek ya, mungkin gitu, itu akan dicegah oleh session ini. Kemudian untuk logo dan juga untuk backup database ini
Ini adalah tampilan dari administrator ya. Kita akan mencoba masuk menggunakan akun dosen ya.